Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Cukup Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai Azure ML ya. Nah, untuk video kali ini kita akan menggunakan fitur notebook yang ada di Azure ML Studio. Jadi langsung aja kita cari. BTW ini saya pakai akun dari ini ya kampus ya. Jadi kalau teman-teman masih sekolah atau kuliah dan kebetulan tempat kalian kuliah atau sekolah itu bekerja sama dengan Azure, nanti kalian bisa dapatkan free kredit 100. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, kalian bisa search aja di Google, tulisannya kayak Azure for Student gitu. Nanti ketika registrasi, ketika kalian menemukan sekolah kalian, berarti kalian bisa regis ya. Misalkan kalau kalian nggak menemukan sekolah kalian di situ, berarti sekolah kalian atau unit kalian nggak bekerja sama dengan Azure. Tapi nggak masalah, kalian juga bisa bikin akun sendiri. Jadi yang pakai kartu kredit ya, atau kartu debit ya, yang ada Visa atau Mastercard. Nanti kalian pay as you go, kalian akan dapatkan kredit 200 dolar untuk free tire di setahun pertama. Oke, kita langsung aja ke Azure ya. Kita klik Azure ML di atas. Kita cari dulu ini. Nah, di sini kita klik aja explore yang Azure Student ya. Kalau kalian bukan student ya langsung aja cari yang normal ya. Kemudian di sini saya cari di expand all, atau kalian kalau misalkan di search bar langsung ketemu Azure ML ya langsung pakai aja ya, nggak usah kayak saya kayak gini. Ini karena saya baru bikin akunnya, jadi masih harus explore di mana letak Azure ML-nya. Kemudian kita cari sampai ketemu ini machine learning ya. Kalian bisa cari di search bar atau di burger yang atas ya, kiri atas. Kemudian kalau udah kalian sebutkan aja resource groupnya, ini bebas namanya, yang penting pakai underscore, nggak boleh pakai spasi, misalkan YouTube tutorial. Nah, kemudian untuk nama dari workspace-nya ini ada error karena nggak boleh kosong. Saya tuliskan misalkan tutorial 1 aja ya. Nah, kemudian untuk US East ini adalah zona atau region saya. Kalian bisa ganti yang terdekat, tapi biasanya yang US itu lebih lengkap ya secara produk ya. Jadi saya biarkan, dan sisanya saya biarkan default. Kemudian saya review dan create langsung aja. Nah, setelah review dan create akan muncul lagi tombol create ya, karena di sini enggak ya, langsung ini ya. Oh, langsung nge-create. Biasanya harus klik 2 kali. Kalau kalian harus klik create lagi ya nggak apa-apa. Nah, ini masih loading ya. Deployment is in progress. Jadi kita masih bikin grup baru ya untuk project kita. Jadi ya kita tinggalkan aja. Kalau misalkan udah selesai nanti juga kita bisa jalankan kok. Jadi kita tinggal ke home. Kemudian cari lagi Azure Machine Learning. Ini ada ya. Nah, kemudian klik tutorial 1, ini adalah nama workspace yang saya bikin tadi kan. Kalau udah selesai, kalian akan bisa klik launch di kanan bawah ini, seperti saya ya. Jadi ini udah ada, tinggal klik launch studio. Jadi kita menuju ke Azure ML Studio-nya. Kita tunggu sebentar. Di sini ya lumayan lama ya. Ini pun sudah saya percepat videonya. Jadi di tutorial 1 atau apapun nama workspace kalian itu akan cukup banyak tersedia template kayak menggunakan prompt ya, juga pakai generative AI model, kemudian ada notebook samples, kalian bisa explore sendiri. Di sisi kiri juga banyak pilihan kayak data, kemudian eksperimen, dan seterusnya. Kita klik yang notebook. Ini ada baru pop-up ya, karena pengguna baru nih, jadi kita close aja. Kemudian kita files, create aja langsung yang new file. Di create new file saya pakai Python notebook IPYNP, kemudian di sini namanya misalkan logistic regression karena kita akan menggunakan model ini untuk melakukan prediksi ya, klasifikasi binary class. Kemudian kita klik create. Oh ya, btw maaf ya misalkan ada suara noise karena saya sedang ada di luar ruangan. Nah, kemudian di sini di logistic regression IPYNP kalian bisa copy code ya, misalkan punya saya. Tapi kalian harus ini dulu deng, bikin datasetnya. Gimana kita mau ngolah kalau nggak ada data ya? Saya ke Kaggle nih cari binary classification dataset ya. Kalian juga harus register Kaggle kalau belum punya. Ini free kok ya.
kemudian klik dataset. Kita pilih yang ini mushroom dataset karena dia bukan image ya, bukan image classification tapi tabular ya. Kita klik download. Nanti klik download ini sekitar 3 MB-an. Kemudian kita menuju ke data. Kita bikin datasetnya dulu. Namanya misalkan classification ya. Atau classification task boleh. Kemudian di tipenya sendiri ini ada 3 macam. Yang versi 2 ya, ada file, folder, dan table. Nah kalau folder itu ya berarti bisa cuma satu file dan multi file. Saya pilih ini aja nggak apa-apa. Kalian juga bisa yang pertama tadi yang file juga ya. Kalau cuma satu Excel atau CSV file. Kemudian from local files kita upload ya. Kemudian pakai Azure Blob Storage bukan yang data lake karena kita mau nyimpan kayak di bucket aja. Di sini pilih yang ini workspace ya, bukan yang artifact karena artifact itu biasanya untuk nyimpan model ya. Kemudian di sini kalian tinggal upload file aja, dipilih yang tadi udah di download, mushroom clean. Kemudian kita tunggu sebentar ya, uploading. Kalau udah kita klik next ya atau create ya. Ya udah ini next. Nah karena udah kita create ya, ini previewnya aja. Kita create langsung. Nah kalau udah kita close ini pop up-nya. Kita menuju ke explore nih, kita lihat datasetnya kita udah terupload dengan baik. Kalau di sebelah kanan ini harusnya nama kolomnya ini ya. Kita langsung ke notebook aja lah ya, nggak usah explore di data. Ini code-nya nggak bisa kita run ya, karena kita belum aktifkan computing resource. Ini saya confirm pakai default, yaitu pakainya Spark Job ya. Nah ini akan dapat error karena Spark Job sendiri itu resource-nya besar, sedangkan saya pakai akun student. Jadi ini ketika saya klik nih errornya saya nggak punya cukup resource ya. Karena Spark itu biasanya terdiri dari cluster node. Jadi besar, kita bikin computing resource baru yang pakai single node aja. Kita klik di ini burger menu, kemudian compute, new compute. Habis itu kita pilih yang paling kecil aja, ini CPU, nggak usah GPU. Ini yang paling atas nih, standar ini harganya paling murah $0,15 per hour ya. Jadi kita pilih yang atas. Kita review and create, lalu create. Ini kalau udah kita tunggu sekitar 3-5 menit sampai provisioningnya selesai. Iya, betul, untuk kodenya mungkin akan saya upload di GitHub ya. Ini saya ganti computing resource-nya dulu menjadi yang pakai ini ya, barusan kita bikin. Untuk kode tenang aja, nanti kalau saya belum upload tinggal komen aja di kolom komentar. Kalau belum diupload kemungkinan saya lupa ya, nanti saya upload insya Allah. Nah setelah kita pilih node-nya kita bisa run. Kebetulan ini ada error ya. Kalau kita lihat di tab data, ini bukan share ya, salah saya mencetnya. Jadi ketika kalian pilih tab data kemudian pilih yang sebelahnya ya, yang sebelahnya explore ini, yang consume, ini ada contoh kodenya, tinggal kita copy aja sebenarnya. Kita copy, kita ke notebook lagi, kita paste di situ. Jangan lupa nama workspace-nya biasanya udah tergenerate dengan otomatis sih. Nama workspace-nya harusnya sama dengan kalian classification task ya. Sorry, nama dataset-nya. Kemudian langsung kita run aja. Karena ini udah diberikan sama mereka ya kodenya ya. Ini akan berhasil. Ya kita tunggu sebentar. Nah ini udah benar ya. Nah kemudian kalian bisa lihat di sini ada beberapa kolom dan ya kita akan gunakan variabel class sebagai targetnya. Nah kalau misalkan di sini kita bikin logistic regression dengan scikit-learn, kemudian di sini train test modelnya saya pakai ini ya, train test split yang normal aja. Ini variabel y-nya class dan variabel sisanya adalah x-nya ya. Ini train test split 80% training, 20% testing. Nah ini modelnya kita define, iterasinya jangan banyak-banyak ya, 100 saja biar kita nggak bayar mahal. Karena ini tutorial aja. Kemudian fit itu trainingnya, prediksi untuk data test, kemudian kita lihat akurasi dan metrik-metrik yang lain. Kita run ini bakal cepat karena cuma 100 iterasi dan logistic regression. Nah ini udah dapat confusion metric, akurasi dan macam-macam ya. Ini ada keterangan kalau kita perlu nambah iterasi biar modelnya lebih baik, tapi ya namanya tutorial ya nggak apa-apa ya.
Oke, coba kita lihat hasil prediksinya dan juga aktualnya. Class prediction, kemudian ini pakai fprint function ya. Jadi kita lihat. Nah, ini misalkan yang data pertama pada data test, ini false dan false benar, true dan true benar, dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah kalian puas dengan model kalian, sebenarnya kalian bisa deploy ke dalam endpoint-nya juga. Tapi nanti aja kita nggak akan deploy, kita cuma pengenalan bagaimana cara menggunakan Jupyter Notebook ya di dalam Azure ya. Kalau kita lihat di job, ini adalah job yang failed dari computing resource-nya si Spark ya, Spark Cluster. Nah, ini nggak perlu dihapus kayaknya karena ini cuma kayak log gitu ya. Kemudian kita di pipeline kosong, di environment ini adalah template-template dari Azure, kita nggak usah pedulikan juga. Kalau kita nggak pakai nggak apa-apa. Di model juga kosong, ini saya cari semuanya untuk memastikan bahwa tidak ada resource yang ketinggalan ya, nanti billingnya akan jalan terus. Nah, berarti saya tinggal mematikan Jupyter Notebook yang ada di tadi, yang di tab Notebook. Ketika saya matikan computing resource-nya, berarti udah selesai. Ya, jadi nggak akan bayar lagi. Oke, mungkin cukup sekian ya. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.